Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Tiga warga Loli, Kabupaten Donggala meninggal setelah keracunan gas dalam kapal. Ratusan personil Polda Sulteng dilibatkan dalam operasi keselamatan Tinombala. Sebanyak 90 peserta mengikuti lomba karapan sapi di Kabupaten Sigi. Musim hujan yang melanda wilayah Kota Palu dan sekitarnya juga berimbas pada sektor usaha garam, seperti yang dialami para petambak garam di pesisir Pantai Talise, Kecamatan Mantikulore. Sudah hampir 3 bulan mereka terpaksa berhenti produksi garam. Cuaca yang tak menentu membuat ratusan petambak garam di kawasan tambak garam Kelurahan Talise terpaksa memilih untuk tidak menggarap tambaknya. Romi, salah satu petambak garam, hanya bisa membersihkan tambaknya sambil menunggu cuaca normal kembali. Ia memiliki 5 petak tambak yang saat ini tak bisa menghasilkan karena musim hujan. Kalau dia air hujan turun, dia tidak bisa mendapatkan hasil karena air hujannya itu tertambat di tempat meja kristal. Artinya kita juga tidak bisa ini kan, tergantung cuaca juga kita. Kalau normal? Kalau normalnya kalau panas 3 atau 4 hari itu sudah bisa. Petambak tidak punya pilihan lain selain menunggu cuaca membaik. Produksi garam memerlukan waktu penjemuran di cuaca normal mulai 4 hari sampai 1 minggu. Jika proses penjemuran tidak efektif karena terkena air hujan, maka berakibat gagal panen dan justru sia-sia. Tetap ya. Hujan panas tetap gagal begitu. Kalau garam biasa begitu ya. Kalau kita belikan lagi dengan tangan kedua, 90 satu kali. Beda yang di dalam. Di dalam itu kalau hujan kan tidak bisa jadi apa-apa. Iya. Karena kita punya stok sendiri, bukan dari di sini toh. Ada 2 jalur yang datang dari Makassar. Oh, Makassar sama Surabaya. Oh. Berarti stok-stoknya kita ini yang kita jual tinggal yang dari luar ya? Yang dari luar. Kalau kita punya di sini saya rasa tidak mampu ya. Karena hujan ya, musim hujan. Garam yang dijual saat ini dipasok dari luar kota seperti Makassar dan Surabaya. Para penjual kini menjual garam dengan harga mulai 120 sampai 150 ribu rupiah per karung dengan berat 50 kg. Selain dijual per karung, mereka juga menjual per takaran dengan harga variatif mulai 10 sampai 15 ribu rupiah sesuai jenisnya. Garam yang dijual baik garam dapur maupun garam untuk pupuk pertanian. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Kalangan remaja khususnya siswa merupakan salah satu kelompok pengguna media sosial terbanyak. Untuk itu perlu pengawasan dan edukasi agar kelompok tersebut memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijaksana. Puluhan siswa di Sekolah Menengah Negeri 2 Biau Kabupaten Buol ini mengikuti kegiatan kampanye bijak bermedia sosial serta sosialisasi hukum dan undang-undang ITE bagi siswa. Kegiatan yang diinisiasi sejumlah jurnalis di Kota Buol ini bertujuan memberikan pemahaman siswa dalam menggunakan media sosial dengan bijak serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu yang berkaitan dengan media sosial. Pematerinya tidak hanya melibatkan jurnalis, tapi juga dari aparat penegak hukum yakni kejaksaan. Kegiatan utama kita kali ini kita buat jurnalis masuk sekolah. Jurnalis masuk sekolah itu tujuannya kita mengedukasi para siswa usia sekolah terkait apa itu perbedaan media sosial dan media massa mainstream yang selama ini kita kenal, misalnya seperti televisi,
media-media TVRI, SCTV, Metro TV, Detik.com itu media mainstream. Nah, apa perbedaannya dengan media sosial dan apa konsekuensinya di saat kita bersinggungan dengan hukum? Para peserta cukup antusias dan senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Mereka menilai materi yang diberikan cukup bermanfaat, terutama terkait penggunaan media sosial dan aturan hukum terkait penggunaan media sosial. Alhamdulillah dengan kegiatan jurnalis ini saya bisa mengambil banyak manfaat baik dari bijak bermedia sosial maupun cara penggunaannya dan undang-undang tentang bermedia sosial dengan baik. Kemudian juga dilanjutkan tadi dengan kegiatan dari kejaksaan tentang narkoba. Di situ juga saya mengambil banyak manfaat tentang menjauhi narkoba baik dari usia dini maupun usia di atas kami. Para peserta berharap kegiatan kampanye bijak bermedia sosial ini dilakukan secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan wawasan dan kreativitas dalam menggunakan media sosial di era digital ini. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Sebanyak 90 peserta mengikuti lomba karapan sapi yang berlangsung di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala. Ada pula peserta yang datang dari Provinsi Sulawesi Barat. Lomba karapan sapi, yang juga disebut Musi Lumba Japi oleh masyarakat Sigi, berlangsung Minggu sore dan disambut meriah ratusan penonton. Mereka berjubel memadati pinggir lapangan untuk menyaksikan adu kecepatan sapi. Tidak hanya orang tua dan dewasa, kalangan anak-anak pun tidak ketinggalan menonton. Lomba karapan sapi ini tidak hanya sekadar olahraga dan hiburan, tapi sekaligus ajang untuk meningkatkan nilai jual sapi. Apalagi sapi yang ikut bertanding merupakan sapi pilihan dan usai lomba biasanya laku dengan harga tinggi. 1 ekor sapi biasanya dijual hingga 35 juta rupiah. Untuk menarik minat para wisatawan daerah maupun internasional untuk memperkenalkan tradisi atau budaya kita yang ada di Kabupaten Sigi ini. Lomba karapan sapi akan berlangsung hingga 23 Februari 2025. Juara pertama lomba ini selain mendapatkan piala dan uang pembinaan, juga mendapat 1 ekor sapi. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.